Dan ketika agenda ke sini, Kakak Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Natalius Pigai secara langsung menyampaikan kepada saya, kamu sekalian saja datang ke Kabupaten Maibrat. Semua kejadian akibat dari kesenjangan. Sesungguhnya muncul hanya kesenjangan saja. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Hak Asasi Manusia melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Maibrat untuk melihat secara dekat, mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi dasar acuan untuk mengambil kebijakan terkait dengan perlindungan hak. Staf khusus Menteri Hukum dan HAM Thomas Harming Suwarta menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah bukan hanya simbolik, tapi untuk merespons aspirasi masyarakat secara langsung. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berharap pentingnya proses rekonsiliasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Hasil kunjungan ini juga akan diterjemahkan ke dalam kebijakan provinsi, termasuk penganggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan sosial. Sesungguhnya muncul hanya kesenjangan saja. Kalau kita jalan bersama, itu baru tadi waktu kita jalan bersama sampai tentunya. Sementara dua distrik yang tidak ada ketepaman di jalan itu, ada satu di wilayah selatan dari bawah di Womba, dekat wilayah itu jalan belum sampai hari ini. Distrik terbentuk orang belum sampai. Itu di sekitar timur selatan. Ada satu yang dekat dengan sekolah utama, yang namanya di sekitar timur selatan. Jalan belum sampai. Bagaimana orang mau pulang? Itu yang orang sejarah yang jalan besar. Itu yang satu. Yang kedua, harus betul penyerangan. Penyerangan sampai di sana kan keluar penyerangan. Baru sampai di semua. Sementara saya belum penyerangan. Pertama-tama tentunya kunjungan ini masih dalam rangkaian reses kunjungan kerja anggota Komisi 13 DPR RI yang beberapa hari lalu melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat Daya. Dan Pak Gubernur juga hadir di sana, Pak Wakil Bupati. Kami sudah melakukan beberapa pertemuan. Dan ketika agenda ke sini, Kakak Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Natalius Pigai secara langsung menyampaikan kepada saya, kamu sekalian saja datang ke Kabupaten Maibrat. Sebelumnya memang Kementerian Hak Asasi Manusia melalui kunjungan Direktorat Jenderal kita 1 atau 2 bulan yang lalu itu juga sudah mengunjungi Sorong, di Kabupaten Sorong tepatnya, dan berkegiatan di sana masih dalam agenda dan intensi yang sama untuk lebih banyak mendengarkan, untuk lebih banyak mengetahui situasi dan kondisi yang persis ada di lapangan, karena Pak Menteri saat ini sedang memberi atensi khusus secara umum untuk masalah di Papua pada umumnya. Seperti kita ketahui bersama, dengan situasi eskalasi konflik yang makin meningkat, persoalan sosial di masyarakat juga semakin dinamis,
Dan Pak Menteri secara sangat meyakinkan dia punya keyakinan sendiri untuk Kementerian Hak Asasi Manusia memang harus turun ke Papua. Dan kita memulai kegiatan itu ketika kunjungan Direktorat Jenderal kita waktu itu ke Kabupaten Duga di Provinsi Papua Pegunungan. Ada kunjungan Wakil Menteri juga di Provinsi Papua Selatan di Merauke, dan hari ini kami ada di Kabupaten Maibrat dalam nafas dan misi yang sama, yaitu kita ingin memastikan misi rekonsiliasi dan perdamaian itu terwujud di tanah Papua yang sungguh tanah terberkati ini. Jadi izinkan Bapak Gubernur, Bapak Mama, masyarakat, seluruh pejabat yang ada di Kabupaten Maibrat, Kementerian Hak Asasi Manusia memang kementerian yang baru dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo dengan satu misi yang menurut saya sangat mulia. Ada begitu banyak persoalan di negara ini yang mungkin tidak semata-mata dilihat atau diselesaikan dalam satu atau dua dimensi saja, tetapi juga perlu nafas yang saya pikir kita sama-sama yakini, yaitu nafas kemanusiaan, nafas hak asasi manusia. Dan seperti kata Pak Bupati tadi, Kabupaten Maibrat ini beberapa tahun yang lalu mengalami peristiwa gejolak sosial yang berdampak bahkan sampai saat ini. Jadi persisnya kalau tadi Pak Bupati mengatakan seperti apa kunjungan kami ke sini, pertama-tama tentunya kami ingin lebih mendengarkan. Kami tidak akan memberikan arahan A, B, C, D dan segala macam, tentu tidak. Dengan segala kerendahan hati, kehadiran saya, kehadiran Kepala Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat di tempat ini pada hari ini semata-mata ingin lebih banyak mendengarkan. Di pertemuan awal kami di Sorong bersama Kata Wakil Bupati, juga tadi sempat di perjalanan sudah bercerita banyak hal mengenai dinamika-dinamika apa saja yang terjadi. Semoga kehadiran Kementerian Hak Asasi Manusia bisa ikut memberi kontribusi sepanjang yang bisa Kementerian Hak Asasi Manusia lakukan. Karena bagaimanapun persoalan-persoalan yang kita hadapi terkait peristiwanya sendiri, penanganan pasca konflik dan perencanaan-perencanaan kita ke depan tentu berurusan juga dengan urusan-urusan yang terkait dengan hak asasi manusia. Jadi izin menyampaikan juga salam hangat dari Bapak Menteri Hak Asasi Manusia kepada kita semua. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini berbuah kebaikan. Dan saya yakin dalam kacamata iman saya, karena pertemuan ini direstui, pasti pertemuan kita pada hari ini juga bisa menghasilkan hal-hal, arahan-arahan, petunjuk-petunjuk dan keputusan-keputusan terbaik, bukan semata-mata untuk saya, untuk Pak Menteri, atau untuk Bapak Gubernur, atau untuk para pejabat, tetapi lebih penting daripada itu semua untuk Bapak Mama, masyarakat yang memang saat ini sedang membutuhkan pertolongan kita semua. Ya, kampung-kampung ini dulu kita dengar-dengar nama saya waktu kecil, tapi puji Tuhan, hanya karena Tuhan hari ini untuk yang pertama kalinya saya bisa injakan kaki di sini. Tapi ini memang cara Tuhan. Sebenarnya tidak ada jadwal ke sini. Tapi tidak tahu, mungkin orang di sini berdoa bagaimana sehingga itu. Ya, kemarin sore itu mendadak. Langsung saya ketemu ini Pak Wakil ini. Pak Wakil bilang kami mau ke sana. Oh sudah, kalau begitu saya mau rencana datang ke Maibrat. Tapi tidak ke sini. Untuk besok acara di Ewasi. Tapi itulah, hanya karena Tuhan. Ini doa dari Bapak Ibu di sini, sehingga saya bisa sampai di Kisah juga.
Kalau saya tidak datang, saya tidak bisa lihat air yang bagus, tidak bisa lihat itu gedung di sebelah sana, tidak bisa ketemu dengan saudara sekalian. Ya, sekali lagi, ini semua karena Tuhan. Selanjutnya, ya saya juga minta maaf kalau kehadiran kami ini mendadak ya. Mungkin Bapak Ibu punya rencana yang lain, tapi karena mungkin saya dan Pak Bupati dan teman-teman ini mendadak sehingga Bapak Ibu tersita waktunya ada di sini. Sekali lagi minta maaf. Sekali lagi minta maaf dan ya saya bersyukur bisa sampai sini. Kita dengar cerita waktu kecil, tapi beberapa waktu terakhir tentang perkembangan berbagai hal yang di medianya ramai sekali. Kenyataannya tidak seperti itu. Buktinya hari ini kita bisa ketemu aman. Dalam perjalanan tadi tidak ada gangguan. Itu aman tadi. Dan sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu, ya, anu tiba kawir har somdo, kampung antirum tom yung, rama orar maru, ya. Jadi ini tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang karena keadaan, tidak boleh. Ya, harus semua manala itu kayumimo. Anu hotel waktu amur hotel bahwa tu bibu pananya tapo segi kampung wanu remo wanu segi distrik wanu kabupaten wanu bapak segi nararo tomam mat mo ana sam sai banayo. Setuju toh? Kalau itu berarti nama pahobiranya sih serokaikannya mah kemuanya mah musanya mah nafama wanu penotar tumbakaret napa siret bigasu saim be beno sok batemi iya beno sok batema pia bigasan tumbako biokrabe be popok naka tar pemerintah ka nemat na betamata remo anu iso anu kumke kwanu kombo ini yang penting. Ini yang penting. Kalau main manfaat itu tidak ada gunanya. Itu tidak bawa manfaat. Tapi kalau mabiranya hari pegasu, saya impon usut nabo, bipo beberanya bobo betak nabo, bebe bepata, tabang maksud kita bebe bekahka, buyum bot nak kemakai bit betato. Ini yang penting. Jadi anu kepala kampung, Pak Distrik, nong kampung itu mana ya distrik atau secara mabiun diranya. Boro tuan megasaro numaton gas tontrot. Dengan apa mau isoran yang gas majata taruh dengan berkat mah. Tontrot tu. Ro majara Tuhan juga betul. Ro hati kalau Tuhan tu nakai jai irus banan kat nabo petak nabo penuh bos itu. Bupati Kabupaten Maibrat bersama masyarakat Maibrat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya bersama rombongan, dan selamat datang juga untuk staf khusus dari Menteri HAM Bapak Thomas yang diutus untuk hadir bersama kita di Kabupaten Maibrat. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kabupaten Maibrat ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 memiliki 24 distrik dan 259 kampung, 1 kelurahan. Kabupaten ini sudah berusia
16 tahun lebih sebagai daerah otonom di Kabupaten Maibrat. Gambaran umum untuk kondisi keamanan di wilayah ini, terutama kondisivitas dari wilayah Kabupaten Maibrat, sejak kami dipercayakan oleh pemerintah pusat sebagai bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan roda pemerintahan di Kabupaten Maibrat dalam kurun waktu 4 bulan lebih, kondisivitas daerah ini berjalan dengan aman 1 kali 24 jam. Akibat semangat kita sama-sama kolaborasi antara kami pemerintah daerah dan pimpinan TNI dan kepolisian, dalam hal ini Pak Dandim dan Kapolres, bersama anggota Satgas yang ada, bersama masyarakat dari 259 kampung, sehingga kondisi wilayah Maibrat ini dalam keadaan yang aman sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini. Itu sudah terbukti, kami sampaikan, laporkan kepada Bapak Gubernur maupun dari Kementerian HAM bahwa wilayah ini kami sudah keliling. Saya dengan Pak Dandim maupun Pak Kapolres, kami sudah hampir 6 kali kami sudah di wilayah-wilayah yang dikatakan daerah-daerah zona merah atau daerah konflik. Kami sudah keliling sampai di Ayata, sampai di Aisa. Itu terbukti bahwa daerah ini aman. Sampai dengan di Ayata itu kita rapat pulang jam 8 malam, saya Pak Kapolres, Pak Dandim, sampai di Aymar itu aman. Kami dari Ayata dan seterusnya. Masyarakat di Kabupaten Maibrat, Bapak Gubernur dan khusus dari Pak Menteri HAM, mereka butuhkan pembangunan. Intinya ada di situ. Daerah-daerah ini memang kabupaten ini baru, kemudian juga kita terbatas, lalu luas jalan ini ada dua ruas jalan nasional, terutama satu yang sudah tembus dari Sorong menuju Manokwari. Kampung-kampung yang ada distrik-distrik yang ada di jalan utama, mulai dari Ayam Marunaya sampai dengan Aifat Utara Jauh sampai tembus Manokwari, itu mereka berada di titik-titik yang memang posisi benar-benar mereka menyinggung pembangunan. Sedangkan daerah-daerah yang ada di pinggiran seperti Aifat Timur, Aifat Selatan, wilayah daerah Mare dan seterusnya, daerah-daerah ini mereka butuhkan sentuhan pembangunan dari berbagai bidang, baik pendidikan, baik kesehatan, infrastruktur, jalan, jembatan dan seterusnya. Nah, itu yang mereka minta perhatian dari situ.